Republika Akad 15 Desember 2013. Perhatikan betul ini, orang Islam ini. Ya. Ayo. Tenang setelah kembali ke Islam. Acara di radio membuatnya tertarik mempelajari Islam lebih dalam. Hartono, 25 tahun, lahir dari keluarga Islam, namun ia besar tanpa pendidikan agama. Hal ini membuat jiwanya kosong. Ia mengaku selama itu ia tidak pernah mendalami Islam secara sungguh-sungguh. Saya blank sama sekali tentang Islam, ujarnya kepada Republika lewat sambungan telepon pekan lalu. Ia merasa pemahaman agamanya sangat dangkal. Tak hanya sekali ia mempunyai pikiran untuk keluar dari Islam karena ia merasa tak pernah bisa memetik apapun selama menjadi Islam. Saat remaja, kekosongan jiwanya ini semakin memuncak. Ia banyak bergaul dengan orang-orang di luar Islam karena ia merasa lebih cocok. Melalui internet yang sedang booming di kota tempat tinggalnya, Yogyakarta, ia mendapatkan banyak informasi tanpa filter. Ia kemudian mengenal lebih jauh tentang agama lain selain Islam. Salah satu yang membuatnya tertarik kala itu adalah agama Buddha. Ia merasa cocok dengan agama Buddha. Hartono banyak membaca dan mempelajarinya lebih lanjut. Selama 4 tahun ia tekun mempelajari agama ini dan banyak mempraktikkan ritual-ritual yang dilakukan oleh para pemeluknya. Ia melakukan meditasi, percaya pada prinsip jalan kebenaran melalui 8 ruas kemuliaan. Percaya dengan orang harus bisa benar dalam pandangan, pikiran, dan perkataan, serta percaya dengan hukum-hukum agama Buddha. Ia pun mengambil keputusan bulat ingin berpindah agama. Ia ingin menjadi pengikut Buddha. Namun orang tuanya melarang keras dengan apa yang dilakukannya. Meski mereka bukan muslim yang rajin beribadah, mereka tak mau anaknya pindah agama dan mencoreng nama baik keluarga. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Hartono dari rumahnya jika berani nekat berpindah agama. Hartono remaja kala itu merasa gundah. Akhirnya ia memutuskan tetap mantap pada kepercayaan Buddha meski statusnya di KTP Islam. Ketika di sekolah, ia mengikuti pelajaran agama Islam dengan tak acuh, hanya mencatat dan tidak bisa memahami apa yang dibicarakan oleh guru agamanya. Ketika ujian agama berlangsung, ia mati-matian belajar menghafal surat-surat pendek, bacaan sholat, serta praktek sholat jenazah dalam waktu 2 minggu. Meski tak mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran agama Islam, yang penting ia bisa merasa lega bisa lulus. Usianya semakin bertambah, kemantapan hatinya pada Buddha pun semakin meningkat. Meski di KTP tertulis beragama Islam, ketika ia ditanya temannya mengapa tidak sholat, Hartono akan dengan mantap menjawab bahwa ia percaya dengan Buddha. Dan alasan mengapa ia tetap Islam di KTP karena ia takut kepada orang tuanya yang nanti akan mengusirnya jika ia berpindah agama. Ia bahkan pernah menelpon salah satu vihara Buddha yang berada di Malang, Jawa Timur. Ketika ia mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke agama Buddha pada salah satu pemuka yang diteleponnya, ia kaget dengan jawaban yang diberikan. Biksu tersebut justru bilang, jika saya pindah ke Buddha, berarti saya belum benar-benar memahami Islam. Dengan panjang lebar ia menjelaskan semua agama itu baik dan menyuruh saya untuk memahami Islam lebih dalam lagi, katanya menjelaskan. Selama mempelajari agama lain, ia tak jua mendapatkan ketenangan jiwa. Bahkan ia merasa hidupnya sangat sulit. Berbagai musibah singgah kepadanya, juga rezeki yang sangat sulit ia temukan. Ketika ia mendapatkan rezeki, ia selalu merasa tidak sebanding dan kemudian langsung cepat habis entah kemana tanpa ia sadari. Hingga suatu hari, secara tak sengaja ia mendengarkan radio. Sebuah stasiun radio menyiarkan acara MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ia tertarik mendengarkan ceramah Ustadz Sukino dari Surakarta yang memberikan penjelasan pada pertanyaan dari para pendengar.
Ia kagum dengan sang ustadz yang bisa menjawab mantap semua pertanyaan dengan memuaskan. Ia merasakan hatinya menjadi tenang setelah mendengarkan acara radio tersebut. Peristiwa ini terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Acara tersebut membuatnya penasaran. Ia kemudian mencari lebih lanjut sosok sang ustadz dan konsep acara tersebut. Melalui internet, khususnya YouTube, ia menemukan banyak hal yang membuka hatinya. Saya merasa mendapatkan hidayah, ujarnya. Saat itu terdengar azan maghrib berkumandang. Setelah itu ia pun mengambil air wudhu dan ikut sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Saya lupa semua bacaan sholat, yang saya ingat hanya Al-Fatihah. Saya hanya mengikuti gerakan imam dan jamaah lainnya. Saya menangis di akhir sujud saya, kata Hartono. Ia sadar Islam ternyata tak seperti yang dibayangkannya selama ini. Banyak yang belum ia pahami dan gali dari Al-Quran. Selama ini saya hanya menuruti ego dan emosi saya. Saya selalu arogan dan tak pernah mengkaji lebih dalam, akunya. Ia merasa dilapangkan jalannya untuk kembali menuju Islam. Hartono pun mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Sebenarnya, ia merasa dilapangkan jalannya untuk kembali menuju Islam. Hartono pun mencari tahu lebih banyak tentang Islam sebenarnya dan ia puas. Ternyata semua pertanyaannya bisa ia temukan jawabannya melalui tafsir Al-Quran dan hadis. Ia pun rajin mengikuti pengajian dan banyak bertanya tentang apapun yang membuatnya ragu tentang Islam selama ini. Mempelajari Islam kembali, kali ini lebih meresap ke jiwa, membuat hatinya tenang, lebih adem ayem. Jalannya kembali ke Islam itu membuat hidupnya semakin baik. Ia merasa ketika memahami Islam sepenuhnya, itu bukan berarti hanya melakukan sholat dan dipamerkan kepada orang lain. Sebab Islam lebih dari itu. Paham kan? Tadi dari keluarga Islam. Tapi tidak pernah merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Dan tidak pernah mengerti agama Islam. Ini tidak hanya Hartono saja, puluhan ribu mungkin puluhan juta. Orang-orang yang mengaku atau orang yang hidup dari keluarga Islam tapi tidak mengerti tentang Islam. Nah, dia dengar radio, tersentuh hatinya, mulai memperhatikan H2MTA. Ya, dia sudah bingung toh, akhirnya masuk Buddha. Ya, saking mantapnya kepada Buddha, dia ingin ketemu biksu. Biksu itu apa toh? Nah, cara Islam ya kiai ini wong Islam, kiai ini orang-orang agama Buddha, pendeta Buddha, biksu. Ditanya sendiri, biksunya malah menjelaskan. Kalau kamu dari Islam kok pindah agama Buddha, berarti kamu belum memahami tentang Islam. Jadi biksunya sendiri itu sebetulnya ngerti baiknya Islam. Mungkin suatu saat dia akan masuk Islam itu. Nah, umumnya kalau mau masuk agama ikuti dia kan, oh ya diterima dengan senang mestinya gitu. Malah dikan loh, kalau kamu masuk agama Buddha berarti kamu belum memahami Islam. Kamu supaya belajar lebih dalam tentang Islam. Kalau kamu belajar lebih dalam tentang Islam, kamu tidak mungkin akan masuk agama Buddha. Nek diterangkan rak ngono ki mau. Biksune tadi tidak mau mendapat pindahan orang Islam masuk agama Buddha, tidak diterima dengan tangan terbuka, tidak, malah dinasihati suruh mempelajari Islam dengan betul. Berarti biksunya ini sendiri yakin kebenaran Islam sebetulnya. Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Ya mungkin ada faktor lain. Ya, ada faktor lain. Seperti Raja Heraklius. Ya, itu juga begitu. Raja Najasyi, dia sudah berjanji kalau nanti Muhammad datang ke negeri ini, Nabi Muhammad, saya akan mengangkat kakinya, akan mencucikan kakinya dengan saya sendiri. Dia meyakini itu seorang Nabi. Ya, setelah dia dengan Abu Sufyan, ya, karena waktu itu kan banyak orang Islam yang hijrah ke Habsyi,
Raja Najasyi tadi diterima dengan baik. Terus datang Abu Sufyan menerangkan bahwa di negerinya ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Terus tanya, singkatnya apa yang diajarkan? Tidak boleh bohong, tidak boleh ini, semua diterangkan. Itu betul, dia tahu itu nabi. Ya, dia meyakini, tapi dia tidak, ketika mengumumkan pada rakyatnya tidak setuju semua. Ya, karena kedudukannya sebagai seorang raja, ya, rakyatnya tidak setuju, nanti bisa digulingkan jadi rajanya. Tapi hatinya kepada Islam. Nah itulah. Nah maka itu, ini tadi terus dinasihati biksu tadi seperti itu, kaget loh dengan jawaban biksu tadi. Maksudnya pindah diterima dengan baik, terus dibina, maksudnya dipanggil, dibina, diajari tentang agama Buddha, maksudnya gitu. Enggak, jawabannya malah suruh belajar agama Islam lebih dalam. Dilalah, nek kita kan dilalah itu ya. Dilalah muter radio, krungu radio. Nah, dengan suara radio kok lain dengan biasanya. Terus dikatek betul, akhirnya jadi orang Islam yang mantap. Itu nek krungu radio wis panas sik. Krungu radio panas hatiku. Sesek napas, gue selamat gitu. Oh radio panas kok ya mbok setel. Artinya mendengar radio panas itu sedang dipateni, ben ora menyala-nyala. Nah, ternyata atau didengarkan terus dengan hati yang bening, nanti lama-lama membawa sejuk radio ini. Ya, banyak kan orang yang menyalakan radio itu meresahkan, gitu, lain dengan Hartono. Dan seperti Hartono ini banyak, kemarin yang saya sahadatkan di sini, ingat nggak itu? Nah, masih muda itu, yang kemarin dikeluarkan, direspon. Atau di surat kabar juga dikeluarkan itu, ya. Masuk Islam sekarang. Memang agama Islam itu agama yang sempurna. Kalau orang dengan hati yang bening memahami Islam, ya, tidak ada alasan untuk menolak, menyalahkan Islam itu nggak ada. Islam itu tidak ada salahnya kok, tidak ada salahnya. Agama yang sempurna, mengatur kehidupan manusia dari dunia sampai di akhirat nanti. Diterangkan oleh Allah. Nah, maka itu orang yang memakai agama Islam dijamin, maka sampai Allah mengatakan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang menyelamatkan kamu. Sampai Nabi meninggalkan dua perkara, yaitu Islam tadi. Yang menerangkan dua perkara merupakan sumbernya ajaran Islam, Quran dan sunnah Nabi tadi. Nah ini, maka jadi orang Islam tidak ngerti Islam ya mudah. Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat itu mudah aja. Lagi piknik ora sholat, lagi rapat ora sholat, lagi repot apa ora. Oh banyak. Ngomong-ngomong karo kancane dilarang sholat ya melu ra sholat itu. Mudah itu. Nah maka itu kalau diteliti bangsa kita ini ya ngaku Islam, anak turun wong Islam tentu belum tentu. Nyatanya banyak orang Islam yang dengan Quran dikaji geting itu banyak itu. Nah, dibubarkan, diusir, tidak setuju. Nah itu orang Islam apa gitu itu? Orang Islam kok Quran dikaji ora setuju. Ora setuju itu boleh nih ngaji Islam orang jaluk persetujuanmu, enggak usah. Nah, setuju boleh. Nah, Allah yang mengatakan faman sya'al yu'min wa man sya'al yakfur. Quran itu dari Allah. Kamu boleh iman, boleh kafir. Gitu lah, boleh kafir. Nah ini, maka itulah pentingnya kita mengkaji. Ya. Jangan sampai kita jadi orang Islam, tapi enggak mudeng tentang Islam. Enggak merasa, malah merasa mengerti aja tentang Islam. Ya, itu maka orang seperti Hartono ini dapat hidayah ya, oleh Allah. Hidup di kalangan umat Islam, tapi tidak pernah. Orang tuanya juga begitu. Sholatnya tidak aktif beribadah. Tapi nek anaknya keluar dari Islam, tidak boleh dia. Ya, Islam, walaupun dia sholatnya kurang rajin, ya serasa ojo nganti mlebu agama lain. Jadi cinta Islam, tapi nggak mudeng Islam itu apa. Nah, maka bahagia kalau kita ngaku menjadi orang Islam, Allah menggerakkan hati kita untuk belajar tentang Islam. Itu kita orang yang berbahagia.
Jadi mengerti tentang Islam yang sebenarnya. Kalau orang mengerti Islam sebenarnya tidak usah khawatir kok. Di situ di dekat rumahmu diberikan gereja, enggak khawatir. Ya, di sana muncul nabi palsu, ora khawatir. Kalau nggak paham Quran, sunnah betul, mbok sehari muncul 100 nabi palsu, nggak akan katut. Apa Musadek, apa Lia Eden, masa yang nabi wedok barang. Nabi itu bingung. Nah, kalau kita paham Quran, Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali seorang laki-laki. Orang tahu ngutus nabi perempuan itu nggak pernah. Nah, baru sekarang ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi perempuan. Lah ngono kok wis bingung umat Islam. Ada orang namanya Musadek dapat wahyu di gua di Bogor sana. Ya bingung. Palsu ini. Kenapa kamu harus bingung? Nanti ada pendeta datang masuk kampung dakwah bingung, wah kristenisasi. Ya, maka itu Allah sudah mengatakan, kalau ada mereka menyiarkan agama, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dia, biarkan dia. Dia beragama juga punya kewajiban mendakwahkan agamanya. Ya, biarkan, jangan diganggu. Nah, kamu sebagai orang Islam, bina umat Islammu itu. Ngertikan tentang Islam. Maka fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dan biarkan sampai Allah mendatangkan perkaranya. Terus kita apa yang dilakukan? Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dengan tegak. Bayarkan zakat. Kalau sholatmu jejek, zakatmu beres, tidak akan bisa kamu tarik keluar. Memang mereka sudah dikatakan oleh Allah, dia tidak henti-hentinya selalu. Sebagian besar dari mereka itu akan mengusahakan, akan berusaha memurtadkan orang Islam itu supaya murtad. Syukur ikut agamanya, paling tidak ikut pola berpikir mereka. Nabi pun sudah mengisyaratkan, kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kamu akan ikuti mereka. Ahli kitab itu. Sehingga masuk lubang biawak pun kamu ikuti. Tidak ngerti dikiranya itu Islam itu begitu itu. Tapi kalau yang belajar ngerti tentang Islam, oh dia itu, oh ya biar, oh ini hari Natal, Natalan, oh ya memang orang Kristen, orang Katolik, Kristen, Natalan ya biar mereka, jangan diganggu, beri kebebasan mereka. Ora bakal timbul, kalau kita diajak jadi panitia Natal gimana? Gue mesti ramu deng Islam gue. Kalau kita ucapkan selamat hari Natal gimana? Gue orang mudeng Islam gue. Ya, kita pelajari lakum dinukum waliyatin. Oh, kok agamamu Natalan? Ya, silakan. Ya. Tidak usah kamu melibatkan aku dan saya tidak akan ikut kamu, tidak. Tapi urusan-urusan bukan agama, kita bisa bekerja sama membangun negara, membangun desa, membangun kampung, bangun jalan, mari kita bersama-sama. Masalah agama sendiri-sendiri. Gitu loh, ribut gitu. Bentar lagi tahun baru. Bentar lagi tahun baru nanti lihat. Sing ngerame ke tahun baru gue ya wong Islam oke-oke. Ya. Termasuk sing dodol sompretan itu kok ono agamamu apa Pak? Wong Islam. Sing tuku nyempret mubang-mubang itu kebanyakan juga orang Islam. Jadi orang Islam ikut merayakan tahun baru mereka. Nabi sudah bisa mengatakan kok sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maksudnya sedikit-sedikit. Walaupun kamu tidak masuk agama mereka, tapi kamu ikut pola pikir mereka. Nanti melu nyumet kembang api. Ya. Melu itu semua. Nanti kamu lihat, bentar lagi kan tahun baru. Delok apa yang saya katakan ini buktekno nyoto apa ora. Nggih Pak wong kula nggih melu lah malah. Iya, kamu ya begitu toh. Apa lagi? Jadi di antara saudara ada yang ikut dodol sompretan kuwi. Alasane metu ya, nyeneng-nyeneng ke anak kuwi jane sing butuh bapake. Anake nyene ora mbok gawa anak ora ngerti ora nuntut apa-apa kok. Ning bapake, jane bapake ya ora karep disuruh ibune, Bu ayo mbok metu tahun baru ora metu to Pak. Ya metu-metu kuwi jare wong Islam. Kok gitu? Nah, itulah kondisi kita.